Halo buat teman-teman yang di luar sana. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudulkan Ghostbusters Frozen Empire, yang mana film ini merupakan film komedi supernatural Amerika tahun 2024 yang disutradarai oleh Gil Kenan dari skenario yang ia tulis bersama Jason Reitman. Ini merupakan sequel dari Ghostbusters Afterlife 2021 dan film kelima dalam franchise Ghostbusters. Film ini dibintangi oleh Paul Rudd, Carey Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace, Kristen O'Connor, dan Logan Kim yang mengulangi peran mereka dari Afterlife bersama Bill Murray dan Icor, Ernie Hudson, Annie Potts, dan William Atherton mengulangi karakter mereka dari film sebelumnya. Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Emily Eileen Lin, dan James Acaster juga bergabung sebagai pemeran. Ditetapkan 3 tahun setelah peristiwa Afterlife, Ghostbusters veteran harus bergabung dengan anggota baru mereka untuk menyelamatkan dunia di New York City dari dewa mengerikan yang berupaya membangun pasukan spektral. Menyusul kesuksesan Afterlife, Sony Pictures mengumumkan sequelnya pada April 2022 dengan Reitman kembali sebagai sutradara, rekan menulis dan produser eksekutif. Kenan kemudian mengambil alih jabatan sutradara dari Reitman pada bulan Desember, dengan Reitman tetap sebagai rekan penulis dan produser bersama. Pada bulan yang sama, Ruth, Cohn, Grace, Wolfhard, O'Connor, Kim, Murray, Eichhardt, Hudson, Potts, dan Atherton semuanya dipastikan mengulangi peran mereka. Pemeran baru termasuk Nanjiani, Oswalt, Lin, dan Acaster diumumkan pada Maret 2023 dengan pengambilan
Gambar utama dimulai pada bulan itu dan selesai pada bulan Juni. Dario Marianelli dipekerjakan untuk mengunggah musik film tersebut, menggantikan komposer Afterlife Rob Simonsen. Itu merupakan film pertama dalam franchise Ghostbusters yang dirilis setelah kematian salah satu pencipta franchise tersebut. Dan ayah Jason Reitman, Ivan Reitman, yang secara anumerta menerima penghargaan sebagai produser bersama putranya dan Jason Blumenfeld. Film ini didedikasikan untuk mengenang Reitman dan merayakan ulang tahun ke-40 film pertamanya. Ghostbusters Frozen Empire tayang perdana dunianya di teater AMC 13 di Lincoln Square di New York City pada 14 Maret 2024 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 22 Maret oleh Sony Pictures Releasing di bawah label Columbia Pictures. Film ini menerima tinjauan yang beragam dari para kritikus dan telah meraup lebih dari 140 juta dolar di seluruh dunia, menjadikan film dengan pendapatan kotor tertinggi ke-10 pada tahun 2024. Yang mana pada saat 3 tahun setelah kejadian di Summerville, Oklahoma, Kelly Spengler, pacarnya Gary Groberson, anak-anaknya Trevor dan Poby, serta teman dekat Lucky Domingo dan podcast, pindah ke New York City untuk membantu Winston Zeddemore dan Ray Stan dalam membangun kembali penghancur hantu. Setelah menangkap hantu di Hell Kitchen, kelompok tersebut menghadapi ancaman penutupan oleh Walter Peak, penentang lama Ghostbusters yang kemudian menjadi wali kota baru di kota tersebut. Untuk menenangkannya, Kelly mencadangkan Pubi dari kerja lapangan lebih lanjut hingga dia dewasa secara hukum. Kesal dengan hal ini, Pubi mencoba untuk menenangkan diri dengan bermain catur di taman terdekat, di mana dia bertemu dan berteman dengan hantu keajaiban catur lainnya bernama Melo.
Cody, yang kemudian meninggal bersama keluarganya dalam kebakaran yang nyasar. Sementara itu, Ray dan podcast mulai mengumpulkan sebagai benda terkutuk untuk diperiksa dan dikunjungi oleh Nadem Razmadi. Dia menjual kepada mereka bola kuningan aneh dengan tanda ritual yang dimiliki mediang neneknya, yang kemudian dicurigai Ray sebagai jebakan apotropaik. Pengujian tingkat PKI menyebabkan melepaskan denyut psionik yang merusak unit penahanan Ekto hampir mencapai kapasitasnya. Di markas pemadam kebakaran Ghostbuster, Winston kemudian mengambil bola itu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di pusat penelitian paranormal milik pribadinya yang dijalankan oleh rekannya, yaitu Dr. Les Pinfield, dengan menggunakan perangkat ekstraksi eksperimental yang bertujuan untuk memanfaatkan energi spiritual. Pinfield menemukan bahwa dia tidak dapat mengekstraksi apapun dari bola tersebut. Untuk mempelajari lebih lanjut, dia bergabung dengan Trevor dan Lucky untuk menemui Nadim, yang mengungkapkan bahwa bola itu disembunyikan oleh neneknya di dalam ruangan berlapis kuningan. Peter Venkman dibawa untuk membantu menemukan Nadim memiliki kekuatan pirokinetik terpendam akan tetapi tidak menyadarinya. Sementara itu, Ray yang ditemani Pubi dan podcast menunjungi Dr. Hubert Warski, pustakawan penelitian di perpustakaan umum di New York, untuk mengetahui latar belakang bola tersebut. Warski mengungkapkan bola itu dibuat oleh sekelompok penyihir yang disebut Fire Master untuk memenjarakan Garraka, dewa iblis yang berusaha menaklukkan dunia dengan pasukan hantu. Memakan emosi negatif untuk menurunkan suhu hingga 0 mutlak. Mereka mengetahui bahwa nenek Nadim adalah keturunan pemadam kebakaran yang mencegah Garraka melarikan diri dari bola itu secara tidak sengaja pada bulan Juli 1904 dalam ritual tiruan yang dilakukan oleh anggota klub pria dari Manhattan Adventure Society yang dibekukan oleh Garraka sampai mati. Perguruan bola itu olehnya karena Garraka rentan terhadap paduan tembaga yang dikombinasikan dengan api. Ketika ketiganya mencoba menghentikan hantu pencuri rekaman audio Ritual Club, Peck memanfaatkan keterlibatan Pubi untuk menutup gas booster. Setelah
bertengkar dengan Gary dan ibunya. Bobby melarikan diri dari rumah, lalu dia membawa Melody ke pusat penelitian Winston dan menggunakan peralatan ekstraksi untuk memproyeksikan dirinya sebagai hantu selama 2 menit sehingga pasangan tersebut dapat berinteraksi secara fisik satu sama lain. Namun, Melody mengungkapkan bahwa dia diam-diam bekerja dengan Garaka, menawarkan untuk membebaskannya dengan imbalan perjalanan ke akhirat. Memaksa Pubi melafalkan nyanyian ritual, Garaka melarikan diri dan membekukan kota. Menyadari dia berusaha untuk membebaskan para hantu di unit pertahanan. Para Ghostbuster berkumpul untuk mempertahankan markas mereka. Dibantu oleh Nadim yang mengenakan baju besi kuningan milik neneknya dan berusaha untuk menguasai kekuatannya. Meskipun mereka sudah berusaha sebaik mungkin, Garaka mengalahkan mereka dan melanggar unit pertahanan. Pubi berusaha melawan, mengkonfigurasi ulang paket protonnya dengan perunggu untuk memperkuatnya, di mana Melody yang dikhianati oleh Garaka menebus kesalahannya dengan membantu Nadim memanfaatkan kekuatannya untuk melemahkan Garaka. Ray akhirnya menjebak sang dewa dengan memanfaatkan unit penahanan yang rusak. Melody berdamai dengan Pubi sebelum berangkat ke akhirat untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Saat kota mencair, Ghostbuster dipuji sebagai pahlawan, dan Spike terpaksa mendukung tim dan mengembalikan Pubi. Ghostbuster senang dengan akan hal ini. Kemudian mulai mengejar hantu yang melarikan diri di seluruh kota New York. Menyusul perilisan Ghostbuster Afterlife pada November 2021 dan Aykroyd menyatakan minatnya agar pemeran tim Ghostbuster asli yang masih hidup mengulangi peran mereka dalam 3 sequel. Pada bulan Maret-April 2022, diumumkan bahwa sequel Afterlife sedang dalam pengembangan awal di Sony Pictures. Pada bulan Juni 2022, film tersebut dikonfirmasi oleh sutradara Jason
Reitman dengan judul sementara Firehouse. Pada bulan yang sama diumumkan bahwa sekuelnya akan berlangsung di New York City pada tanggal 5 Oktober 2022. MC Kenna Grace mengumumkan bahwa dia akan mengulangi perannya. Pada bulan berikutnya, Ernie Hudson mengungkapkan dia membaca naskah untuk film tersebut. Pada bulan Desember 2022, diumumkan bahwa Gil Kenan akan mengambil alih posisi sutradara dari Reitman, yang masih menjadi penulis dan produser. Diumumkan juga bahwasannya Paul Rudd, Finn Wolfhard, dan Carrie Coon akan kembali. Pada bulan Maret 2023 diumumkan bahwa Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster, dan Emily Eileen Lin telah berperan dalam film tersebut. Peran Lin ditetapkan selama praproduksi secara rahasia. Dia kemudian bertemu dengan Reitman, Kenan, dan sutradara casting John Pasipdera sebelum syuting dan tidak menyadari bahwa dia memiliki peran tersebut sesaat sebelum syuting. Menurut Nanjiani, para pembuat film mendapat inspirasi dari serial animasi The Real Ghostbusters 1986 sampai 1991, dengan menyatakan bahwa mereka ingin membuat episode panjang dari serial animasi tersebut. Pada 18 Januari 2024, Dario Marinelli dipastikan mengubah musik film tersebut, menggantikan komposer Afterlife Rob Simonsen. Ini menandai kolaborasi kedua Marinelli dengan Gil Kenan setelah A Boy Called Christmas 2021. Dia merekam musiknya di Barbra Streisand Scoring Stage di gedung musik John Williams di lahan Sony Pictures Studios di Culver City. Peter Bernstein kembali sebagai konsultan skor setelah
telah melakukan untuk Afterlife. Sedangkan pada tanggal 7 Maret 2024, girl group Jepang Atarashi Gakko merilis lagu berjudul Ghostbusters Frozen Summer, hasil kolaborasi dengan Sony Pictures Entertainment di Jepang. Ini merupakan sampel lagu Ray Parker Jr. Sehingga yang mana pada saat fotografi utama yaitu dimulai pada 20 Maret 2023 di London dengan judul Fair House dengan Eric Stolberg berperan sebagai sinematografer. Pada tanggal 25 April 2023, Hudson mengindikasikan bahwa Dan Aykroyd, Bill Murray, dan Annie Potts akan mengulangi peran mereka dari film Ghostbusters sebelumnya dalam film tersebut. Aykroyd mengonfirmasi dia akan kembali untuk sequel pada Juni 2023. Syuting terlihat di kota New York, di mana Casey Neistat tertangkap sedang merekam adegan pemeran pengganti dalam video yang diposting pada 7 Juni 2023 saat mendokumentasikan dampak kebakaran hutan di Kanada tahun 2023 di kota New York. Syuting pun selesai pada 23 Juni. Ghostbusters Frozen Empire tayang perdana di New York City pada 14 Maret 2024 dan dirilis oleh Sony Pictures Releasing pada 22 Maret 2024. Sebelumnya dijadwalkan akan dirilis pada 20 Desember 2023. Akan tetapi ditunda hingga 29 Maret 2024 mengambil alih tanggal rilis asli yaitu Spider-Man Beyond the Spider-Verse pada Juli 2023. Film lain yang dibuat oleh Sony Pictures karena lagi pemogokan Aftra sebelum dipindahkan seminggu ke 22 Maret. Pada tanggal 8 November 2023, Sony Pictures merilis trailer teaser pertama yang secara resmi mengungkap judul Ghostbusters Frozen Empire serta mengungkapkan sinopsis film tersebut. Pada bulan April 2021, Sony mendatangani kesepakatan dengan Netflix dan Disney untuk mendapatkan hak atas film-film mereka yang dirilis pada tahun 2022
hingga 2026. Mengikuti jendela bioskop dan media rumahan film tersebut. Netflix menandatangani hak streaming eksklusif bayar satu jendela yang biasanya berdurasi 18 bulan dan mencangkup Ghostbusters Frozen Empire dan film Ghostbusters sebelumnya. Disney menandatangani hak bayar 2 jendela untuk film-film tersebut yang akan disiarkan di Disney dan atau Hulu serta disiarkan di jaringan televisi linear Disney. Dan kemudian pada tanggal 10 April 2024, Ghostbusters Frozen Empire telah meraup 90,7 juta dolar di Amerika Serikat dan juga Kanada, dan 49,3 juta dolar di wilayah lain, dengan total 140 juta dolar di seluruh dunia. Di Amerika Serikat dan juga Kanada, Ghostbusters Frozen Empire dirilis bersamaan dengan Immaculate dan Late Night with the Devil dan diproyeksikan menghasilkan pendapatan kotor 43 sampai 45 juta dolar dari 4.345 bioskop pada akhir pekan pembukaan. Film ini telah menghasilkan 16 juta dolar pada hari pertama, termasuk 4,7 juta dolar dari pratinjau Kamis, sedikit melampaui Afterlife yang menghasilkan 4,5 juta dolar. Film tersebut kemudian debut dengan pendapatan 45 juta dolar, mendarat di antara akhir pekan pembukaan Ghostbusters 46 juta dolar pada tahun 2016 dan Afterlife 44 juta dolar pada tahun 2021. 15,7 juta dolar turun menjadi 65%, menempati posisi kedua di belakang pendatang baru, yaitu film Godzilla X Kong The New Empire. Dan kemudian di situs agregator ulasan Rotten Tomatoes, 44% dari 268 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 5. Per 10. Konsensus situs web tersebut berbunyi
Ghostbusters Frozen Empire menawarkan sejumlah kesenangan yang dipicu oleh nostalgia bagi para penggemar versi aslinya. Akan tetapi, pemeran yang padat dan nada yang sangat serius membuat sequel ini tidak benar-benar menarik. Ini adalah angsuran dengan rating terendah dalam waralaba di situs Metacritic yang menggunakan rata-rata tertimbang memberikan film tersebut skor 46 dari 100. Berdasarkan 49 kritik yang menunjukkan ulasan, campuran atau rata-rata, penonton yang disurvei oleh CinemaScore memberikan film tersebut nilai rata-rata B+ pada skala A+ hingga F, sementara penonton yang disurvei oleh Pollstrack memberikan skor positif keseluruhan yang sebesar 80%, dengan 64% mengatakan mereka pasti akan merekomendasikan film tersebut. Dan kemudian ada Robbie Collins dari The Daily Telegraph memberikan film tersebut 1 dari 5 bintang dengan menuliskan bahwa ada undead pong berbahaya yang muncul dari entry terbaru dalam waralaba tahun 1980-an ini, yang sekarang dipertahankan secara nekromantik melalui kekuatan keputusan komersial belaka dan tidak ada yang lain. Wendy Ide dari The Observer menganugerahi film tersebut 2 dari 5 bintang, menyesali bahwa film yang tidak orisinal tidak dimanfaatkan pemeran mudanya secara maksimal. Jack Wilson dari The Egg memberikannya 2,5/5 bintang dengan menulis Aykroyd dan Grace adalah jiwa dari sesuatu. Sejauh manapun jiwa itu ada, pada titik ini Aykroyd telah melepaskan kepura-puraannya tentang jarak yang ironis, muncul sebagai orang aneh yang menyedihkan seperti biasanya. Brian Lowry dari CNN menyebutnya film yang sangat sibuk yang tidak memiliki ikatan emosional seperti pendahulunya dan menghabiskan terlalu banyak waktu pada karakter yang salah sehingga menghasilkan kisah yang tidak bernyawa dan dingin. Richard Roper dari Chicago Sun-Times memberi
Berikan film tersebut 3 dari 4 bintang dengan menulis bahwa film tersebut mengusung semangat konyol dan sains net yang sama seperti film pertama dan memberikan keseimbangan yang menyenangkan antara hal-hal hantu berlendir, satu kalimat yang tajam, VFX yang luar biasa, dan aliran panggilan balik yang stabil ke berbagai karakter manusia dan lainnya dari film tahun 1984. Jack Coyle dari Associated Press memberinya 2,5 per 4 bintang dengan mengatakan bahwa itu adalah peningkatan yang signifikan dari Afterlife dan sequel yang lebih sejuk dan berguna yang memiliki daya tarik sesederhana sebagai petualangan keluarga bernuansa tahun 80-an. Pada bulan Februari 2024, Gil Kenan mengungkapkan bahwa ide untuk beberapa film masa depan dalam franchise Ghostbusters telah dibahas. Sementara itu, Ray dan podcast mulai mengumpulkan berbagai benda terkutuk untuk diperiksa dan dikunjungi oleh Nadem Razmadi. Dia menjual kepada mereka bola kuningan aneh dengan tanda ritual yang dimiliki mediang neneknya, yang dicurigai Ray sebagai jebakan apotropaik. Pengujian tingkat PKI menyebabkan melepaskan denyut psionik yang merusak unit penahanan Ecto hampir mencapai kapasitasnya di markas pemadam kebakaran Ghostbusters. Winston kemudian mengambil bola itu untuk pemeriksaan lebih lanjut di pusat penelitian paranormal milik pribadinya yang dijalankan oleh rekannya Dr. Lars Pinfield. Dengan menggunakan perangkat ekstraksi eksperimental yang bertujuan untuk memanfaatkan energi spiritual, Pinfield menemukan bahwa dia tidak dapat mengekstraksi apapun dari bola tersebut. Untuk mempelajari lebih lanjut, dia bergabung dengan Trevor dan Lucky untuk menemui Nadim yang mengungkapkan bahwasannya bola itu disembunyikan oleh neneknya di dalam ruangan berlapis kuningan. Peter Venkman dibawa untuk membantu menemukan Nadim memiliki kekuatan pirokinetik terpendam, akan tetapi dia tidak menyadarinya. Sementara itu, Ray ditemani Pubi dan podcast mengunjungi Dr. Hubert Watsky,
pustakawan peneliti di perpustakaan. Untuk mengetahui latar belakang bola tersebut, Watsky mengungkapkan bola itu dibuat oleh sekelompok penyihir yang disebut Fira Master untuk memenjarakan Garraka, dewa iblis yang berusaha menaklukkan dunia dengan pasukan hantu. Memakan emosi negatif untuk menurunkan suhu hingga nol mutlak. Mereka mengetahui bahwa Nenek Nadim adalah keturunan pemadam kebakaran yang mencegah Garraka melarikan diri dari bola itu secara tidak sengaja. Pada bulan Juli 1904, dalam ritual tiruan yang dilakukan oleh anggota klub pria dari Manhattan Adventure Society yang dilakukan oleh Garraka sampai mati. Pengurungan bola itu olehnya karena Garraka rentan terhadap paduan tembaga yang dikombinasikan dengan api. Tiganya mencoba menghentikan hantu mencuri rekaman audio ritual klub. Dan kemudian Pex memanfaatkan keterlibatan Phoebe untuk menutup gas booster. Setelah bertengkar dengan Gary dan ibunya, Phoebe melarikan diri dari rumah. Lalu dia membawa Melody ke pusat penelitian Winston dan menggunakan peralatan ekstraksi untuk memproyeksikan dirinya sebagai hantu selama 2 menit sehingga pasangan tersebut dapat berinteraksi secara fisik satu sama lain. Namun, Melody mengungkapkan bahwasannya dia diam-diam bekerja dengan Garraka
menawarkan untuk membebaskannya secara fisik satu sama lain. Namun, melodi mengungkapkan bahwa dia diam-diam bekerja dengan Garaka, menawarkan untuk membebaskannya dengan imbalan perjalanan ke akhirat. Memaksa Pubi melafalkan nyanyian ritual, Garaka melarikan diri dan membekukan kota. Menyadari dia berusaha untuk membebaskan para hantu di unit penahanan. Para Ghostbuster berkumpul untuk mempertahankan markas mereka. Dibantu oleh Nadim yang mengenakan baju besi kuningan milik neneknya dan berusaha untuk menguasai kekuatannya. Meskipun mereka telah berusaha sebaik mungkin, Garaka mengalahkan mereka dan melanggar unit pertahanan. Dan kemudian Pubi berusaha melawan mengkonfigurasi ulang paket protonnya dengan perunggu untuk memperkuatnya, di mana Melodi yang dihianati oleh Garaka menebus kesalahannya dengan membantu Najim memanfaatkan kekuatannya untuk melemahkan Garaka. Rai akhirnya menjebak sang dewa dengan memanfaatkan unit penahanan yang rusak. Melodi berdamai dengan Pubi sebelum berangkat ke akhirat untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Saat kota mencair, Ghostbuster dipuji sebagai pahlawan dan Pex terpaksa mendukung tim dan mengembalikan Pubi. Ghostbuster senang dengan hal ini, kemudian mulai mengejar hantu yang melarikan diri di seluruh kota New York. Selain itu, Kevin Mangot dan Lan White masing-masing berperan sebagai dalang untuk Slimer dan Garaka. Meskipun pengisi suara Garaka tidak disebutkan namanya, Shelby Young dan Ryan Bartley juga muncul tanpa kredit sebagai pengisi suara Mini Puff, versi kecil dan bentuk replika dari Stay Puft Marshmallow Man dengan Young kembali dari Afterlife.
kumpul kembali dengan keluarganya. Saat kota mencair, Ghostbuster dipuji sebagai pahlawan, dan Pex terpaksa mendukung tim dan mengembalikan Bobby. Ghostbuster senang dengan hal ini, kemudian mulai mengejar hantu yang melarikan diri di seluruh kota New York. Selain itu, Kevin Mangot dan Lan White masing-masing berperan sebagai dalang untuk Slimer dan Garraka. Meskipun pengisi suara Garraka tidak disebutkan namanya, Shelby Young dan Ryan Bartley juga muncul tanpa kredit sebagai pengisi suara Minnie Puff, versi kecil dan bentuk replika dari Stay Puft Marshmallow Man dengan Young kembali dari Afterlife.